Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masih terus belajar pada saat ini, dimanapun Anda berada, tentang gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Menjadi gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia gereja dan pelayanan hari ini, Bapak Ibu, mungkin kita perlu kembali mengevaluasi, merefresh, untuk merenungkan kembali sudah sejauh mana sebenarnya kekristenan kita, kekristenan yang kita lihat hari ini, dan tentu perkembangan dunia gereja hari ini. Saya dulu pernah mengikuti satu seminar, ada riset bagaimana dulu dan sekarang. Dulu itu gereja sedikit, yang saya sebut gereja adalah bicara organisasi, tapi jiwa yang dijangkau itu terlalu banyak. Kalau sekarang jumlah gereja, gedung, organisasi tambah banyak, tapi orang-orang yang dijangkau tetap sama seperti gereja sebelum ada. Kenapa? Karena gereja tidak lagi menjangkau jiwa dan memuridkan. Gereja menjadi ruang pertemuan para garam berjumpa sampai lupa bahwa garam itu jangan dikumpulkan, karena bisa jadi gudang garam. Del Modi berkata, lebih bagus gerejaku kosong karena semua jemaat pergi, daripada gereja penuh tapi jemaat nggak tahu pergi menginjil kemana-mana, nggak memenangkan orang. Saya percaya bahwa gereja perlu kita renungkan kembali, kita evaluasi sejauh mana sebenarnya kekristenan. Apa itu kekristenan? Bagaimana dunia gereja hari ini? Di tengah-tengah kemajuan teknologi, di tengah-tengah kemudahan yang bisa kita dapatkan ya lewat dunia sosial media yang telah membuat orang akhirnya dengan mudah mengaktualisasi dirinya dan mengekspos apa saja yang bisa diekspos, entah benar atau tidak, baik atau tidak, motivasinya benar atau tidak, ya mau salah mau benar nggak penting, pokoknya kita bisa ekspos diri kita hari ini. Dan semua bercampur jadi satu tanpa kita sadari. Apakah itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya justru menghanyutkan kita pada akhirnya? Untuk akhirnya kita melihat gereja bertentangan. Bahkan gereja, saya pemerhati dari tahun 90 tentang gereja, termasuk meriset kenapa seperti ini, ya. Dan kita perlu meneliti sehingga kita tetap berada dalam konteks Tuhan, koridor Tuhan. Menjadi gereja yang bukan sekedar kata-kata gereja, bukan sekedar hanya kumpulan orang-orang yang percaya, tapi kita di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mungkinkah apa yang terjadi di dunia gereja hari ini? Ya, karena dasar gereja tidak lagi dibangun di atas dasar para rasul, nabi, dan Kristus. Tapi gereja kita lihat sekarang berputar-putar. Istilah saya, bagaimana akhirnya gereja hari ini disorot karena kehidupan. Ya, gereja yang hedon, yang sama dengan dunia. Bahkan gereja saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Sehingga jauh dari apa yang kita lihat seperti gereja kisah para rasul misalnya. Ya. Pertanyaannya, di mana sebenarnya gereja hari ini dibangun? Di atas apa gereja modern hari ini dibangun? Kita harus mengerti sedang kemana gereja diarahkan. Mau kemana gereja? Dan apa yang sedang dilakukan oleh gereja hari ini? Apa yang saat ini menjadi dasar iman kita? Paulus berkata di 1 Korintus 3 ayat 11-13, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kalau saudara lihat di sini ada dua model. Yang satu adalah benda-benda yang mulia, yang sukar didapati dan prosesnya panjang. Kalau misalnya kita lihat emas, batu yang mahal, permata,
Kalau saudara lihat berlian, untuk mengeluarkan batu berlian dengan kualitas yang paling mahal, itu gak gampang dan harganya mahal. Dan tidak sembarangan kita jumpai di segala tempat. Berbeda dengan rumput. Saudara, kemana saja kita pergi, kita akan dengan mudah ketemu dengan rumput. Hari ini ya, kalau menjumpai orang Kristen dengan kualitas rumput, pendeta dengan kualitas rumput, ya, kayu-kayu kering, maka kita bisa jumpa di mana-mana. Tapi yang dibutuhkan hari ini adalah gereja dengan kualitas emas, perak, dan batu yang mahal. Sulit memang melahirkan gereja seperti ini. Paulus berkata seperti sakit bersalin, karena gereja Galatia akhirnya terprovokasi, tersesat. Aku perlu melahirkan kamu kembali sampai rupa Kristus menjadi nyata. Tidak mudah Bapak Ibu untuk melahirkan. Tidak mudah untuk kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Gereja yang dibangun di atas dasar para nabi, rasul. Kita seperti melewati pintu atau jalan yang sangat sempit, sulit, dan sukar. Karena kayu, sekali lagi, ini mudah kita jumpai. Dan saya harus mengingatkan rekan-rekan hamba Tuhan, para pendeta, harus hati-hati. Karena kalau kita cuma sekedar menjadi pelayanan, kita harus hati-hati. Jadi batu penjuru atau batu fondasi atau batu setting, Yesus adalah batu penjuru. Batu yang pertama diletakkan dalam pembangunan fondasi sebuah bangunan. Jadi seluruh jenis batu dapat menunjuk kepada satu batu tersebut, sehingga kita bisa menentukan posisi seluruh strukturnya. Ya, kata batu penjuru menggunakan rosipinna, sedangkan dalam Septuaginta adalah Kephalegonias, istilah batu penjuru. Ya, di Mazmur pasal 118 ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, nanti kita belajar. Saudara, tapi menarik sekali, apakah kondisi gereja hari ini terjadi seperti ini? Ya, tidak berdampak seperti kalau kita lihat gereja mula-mula dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Kita lihat di pasal 2, di pasal 3 ada orang lumpuh, terjadi mujizat yang luar biasa. Di pasal 5 kita lihat bagaimana Anania Safira mati. Di pasal 4 hidup jemaat. Di pasal 6 kita lihat ada ledakan-ledakan. Dan dari situlah di pasal 8 kita lihat Injil tersebar kemana-mana sampai ke seluruh dunia. Sampai orang yang bukan Yahudi bisa percaya dan bertobat, percaya Yesus. Ini luar biasa sekali. Saudara, nggak usah cerita tentang mujizat, karena mujizat itu luar biasa sekali terjadi. Karena itu, apakah gereja yang kita lihat hari ini dibangun di atas dasar para rasul dan nabi? Dalam tradisi Yahudi, nabi adalah pemimpin. Ya, kalau saudara pelajari di kitab Perjanjian Lama, di situ belum muncul yang namanya rasul. Tapi nabi, ada Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Musa, dia disebut nabi. Banyak nabi-nabi, Yeremia, Yesaya, Habakuk, Zakaria. Kalau di pelajaran Alkitab ada nabi besar dan nabi kecil karena suratannya. Tapi saudara, kita lihat nabi selalu dekat dengan yang namanya aniaya. Nah, nabi-nabi ini adalah pemimpin umat yang dipanggil oleh Tuhan dengan latar belakang yang macam-macam. Untuk apa? Untuk menceritakan, menyatakan kebenaran, memperingatkan umat supaya tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nabi adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan. Dia disebut utusan Allah, wakil Allah. Jadi dia seorang yang tidak kompromi dengan apapun. Kata Nabi, itu juga merupakan dia juru bicara Allah, prophet. Nabi disebut pelihat, dia adalah bibirnya Allah untuk menyatakan kebenaran. Saudara lihat, mereka punya kemampuan melihat masa depan. Di dalam Alkitab para nabi menggenapi peran sebagai pengajar, mengungkap, menyatakan kebenaran Allah. Ya, mereka menyampaikan isu apa yang gak benar, Tuhan berbicara melalui mereka dan mereka berbicara. Dan gereja harus dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Saya sedikit mengungkap tentang nabi hari ini. Di Alkitab kita tahu ada Nabi Agabus. Orang Batak jangan Pargabus, bukan Nabi Pargabus tapi Agabus. Kalau Pargabus itu penipu. Dan saudara harus mengerti, ada nabi-nabi palsu antara Agabus dan Pargabus ini.
Di akhir zaman ada banyak penyesatan. Orang-orang yang berbicara menjual nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, tapi adalah tujuan kepentingan dirinya sendiri. Ada Nabi Agabus di Kisah Rasul. Saudara, menarik, dia pernah bernubuat akan terjadi kelaparan, dan itu digenapi di zaman Raja Claudius. Tapi orang-orang gereja sudah dipersiapkan, mereka mengumpulkan sehingga mereka bisa melewati. Sama seperti Nabi Yusuf, dia tahu menerjemahkan mimpi dari Firaun, sehingga dia kasih tahu bahwa ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, dan 7 tahun kelaparan itu bisa membinasakan 7 tahun kelimpahan. Dan Yusuf bisa menerjemahkan dan memberikan jalan keluar. Nabi Agabus seperti itu. Satu hari kalau kita lihat di Kisah Rasul, dia ambil ikat pinggang Paulus, lalu dia ikat kakinya, dia ikat tangannya, dan dia berkata, yang punya ikat pinggang kayak ini akan mengalami diikat, mengalami penderitaan, mengalami sengsara. Dan Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku asalkan rencana Tuhan digenapi. Saudara lihat, nabi itu kayak begitu. Nah, hari ini kita lihat gereja tidak lagi dibangun di atas dasar rasul dan nabi, sehingga kita melihat terkadang gereja bercampur baur dengan dunia. Ya, teologianya menjadi teologi alternatif, nggak apa-apa. Ya, cerai nggak apa-apa, bercerai nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Saudara harus ingat Tuhan mengampuni, tapi ingat konsekuensi dosa itu ada. Nah, kita berdoa supaya gereja hari ini, para pendeta, para hamba Tuhan, ayo kita mulai izinkan untuk 2 jawatan ini kembali hidup di tengah-tengah gereja kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan 5 jawatan, bukan hanya 3. Bukan hanya penginjil, bukan hanya gembala, bukan hanya guru, tapi ada rasul dan nabi. Ke depan kita akan belajar pelajaran ini, bahwa betapa pentingnya, betapa seriusnya. Karena kalau tidak, gereja tidak akan pernah sampai seperti apa yang Tuhan rindukan, menjadi gereja yang alam maut tidak bisa menguasai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus singkapkan untuk hari-hari ini kami belajar untuk dibangun, terbangun menjadi gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Gereja yang memahami mau kemana, seperti apa harusnya kami hidup sebagai gereja Tuhan. Kami bukan sekedar ada, tapi kami memiliki dampak dan pengaruh yang besar untuk kerajaan-Mu. Dan selama kami ada hidup di dunia ini, biarlah pribadi kami, keluarga kami, di mana kami tertanam di sebuah gereja lokal, kami boleh menggenapi rencana panggilan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.